Hidup yang bebas dari beban melalui Yesus Kristus. Apakah Anda memiliki hidup yang penuh beban? Hidup yang penuh beban biasanya merujuk pada kehidupan yang dipenuhi dengan pergumulan, tantangan, atau kesulitan yang berat. Ini bisa mencakup berbagai bentuk penderitaan, seperti masalah kesehatan fisik atau mental, kesulitan keuangan, tekanan emosional, masalah relasi, atau stres lainnya yang terasa sangat berat. Ambil contoh teman kita, Sarah. Setiap hari, ia bangun dengan perasaan seolah ada beban yang menekan dadanya. Sinar matahari yang masuk melalui jendela terasa menyambut sekaligus menguasai, mengingatkannya pada dunia luar yang sulit ia hadapi. Setiap pagi, saat masih berbaring di tempat tidur, pikiran tentang tanggung jawab dan tantangannya berputar-putar di benaknya, seperti ombak kecemasan dan kekhawatiran yang tak henti-hentinya. Saat ia bangkit, beban hidupnya semakin terasa. Ada tekanan dari pekerjaan, dengan tenggat waktu yang seolah terus bertambah dan ketakutan akan ketidakmampuan diri. Rapat harian yang penuh kritik bergema di pikirannya, memperkuat perasaan bahwa ia tidak cukup baik. Suara kecil yang terus mengganggu, mengatakan bahwa ia harus berbuat lebih, mencapai lebih, membuatnya lelah, bahkan sebelum harinya dimulai. Di rumah, tekanan tidak kalah beratnya. Hubungan yang dulu memberinya kebahagiaan kini terasa berat dengan harapan yang tidak terpenuhi dan ketegangan yang tidak terselesaikan. Ia berusaha menyeimbangkan tuntutan keluarga, merawat anak-anak dan di saat bersamaan berusaha mempertahankan hubungan dengan pasangannya. Ia seringkali merasa gagal dalam kedua peran itu. Tanggung jawab yang begitu besar melilitnya seperti tanaman merambat yang perlahan-lahan menghambat napasnya. Sarah merasa sendirian, seolah ia memikul semua beban ini seorang diri. Bahkan saat dikelilingi teman-teman, ia sulit berbagi perasaannya yang sebenarnya. Ia takut dihakimi atau disalahpahami. Alih-alih, ia mempertahankan topeng kekuatan, yang justru memperdalam rasa kesepiannya. Setiap senyuman yang dia lontarkan terasa seperti topeng yang menyembunyikan pergumulan di dalam hatinya. Di malam hari, ketika dunia menjadi sunyi, suara dari pikirannya semakin bergema. Ia bergumul dengan penyesalan, jalan yang ia hindari, mimpi yang tertunda. Percakapan batin ini seringkali kejam, seperti kritikus yang tak kenal lelah dan sulit dihentikan. Tidurnya pun tidak nyenyak, terganggu oleh kekhawatiran dan kegelisahan, yang semakin mengikis energinya. Dalam pergumulannya dengan berbagai macam beban, Sarah merindukan kelegaan. Ia mendambakan ketenangan, momen di mana bebannya terangkat, meski hanya sebentar. Harapan-harapan kecil muncul, tanda kebaikan dari orang lain, saat-saat tawa datang, atau mungkin kesempatan untuk menemukan kembali semangat yang dulu memberinya sukacita. Namun, momen-momen seperti itu terasa sangat langka di tengah kekacauan hidup sehari-harinya. Di dalam hatinya, Sarah merindukan pengertian, dukungan, dan cara untuk melepaskan beban yang begitu terasa. Keinginan untuk hidup yang bebas, di mana ia bisa bernapas lega, terlibat sepenuhnya, dan menemukan sukacita dalam momen-momen sederhana, masih terasa seperti mimpi yang jauh, namun itu tetap menjadi secerca harapan bahwa suatu hari nanti, ia bisa melepaskan beban ini dan menjalani hidup yang lebih bermakna. Apakah Anda merasakan hal yang sama seperti Sarah? Kabar baiknya, Anda bisa hidup bebas dari beban. Melalui Yesus Kristus, Anda bisa hidup bebas dari beban. Konsep hidup bebas beban dalam Kristus merujuk pada kebebasan rohani dan emosional yang dialami banyak orang Kristen melalui iman kepada Yesus Kristus. Ini mencakup beberapa tema utama. 1. Pengampunan. Percaya kepada Kristus seringkali melibatkan pengalaman pengampunan atas dosa dan beban masa lalu. 1 Yohanes 1 ayat 9, Mazmur 103 ayat 12, Kisah Para Rasul 3 ayat 19, Kolose 1 ayat 13-14. Pembebasan ini dapat membawa kedamaian yang mendalam dan melegakan diri dari rasa bersalah dan malu yang membelenggu. 2. Kasih karunia. Kasih karunia adalah pusat iman Kristen, menekankan bahwa keselamatan dan penerimaan datang bukan dari usaha sendiri, tetapi melalui kasih dan belas kasihan Allah. Menerima kasih karunia dapat meringankan beban yang menuntut diri untuk selalu berusaha menjadi sempurna. Efesus 2 ayat 8-9, Roma 3 ayat 23-24, 2 Korintus 12 ayat 9, Titus 2 ayat 11. 3. Percaya dan berserah. Hidup bebas dari beban dalam Kristus mendorong kita untuk mempercayakan masalah, kekhawatiran, dan harapan kita kepada Tuhan. Penyerahan ini dapat meredakan kecemasan dan memberikan rasa aman dalam rencananya. Amsal 3 ayat 5-6, Matius 11 ayat 28-30, Filipi 4 ayat 6-7, 1 Petrus 5 ayat 7. 4. Komunitas dan dukungan. Menjadi bagian dari komunitas iman memberikan dukungan, dorongan, dan rasa kebersamaan. Galatia 6 ayat 2,
Ibrani 10 ayat 24-25, Pengkhotbah 4 ayat September 10, Roma 12 ayat 15. Aspek sosial iman ini membantu memikul beban bersama dan membangun relasi yang saling menguatkan. 5. Tujuan dan makna. Iman kepada Kristus memberikan tujuan hidup, menuntun keputusan, dan membantu memprioritaskan hal yang benar-benar penting. Yeremia 29 ayat 11, Efesus 2 ayat 10, Kolose 3 ayat 23-24, Matius 5 ayat 16. Kejelasan ini dapat mengurangi stres dan kecemasan. 6. Pengharapan dan sukacita. Hidup dalam terang Kristus memberi pengharapan akan masa depan dan sukacita yang melampaui keadaan, memungkinkan kita mengalami rasa terpenuhi meski kita hidup dengan tantangan. Roma 15 ayat 13, Yohanes 16 ayat 33, Mazmur 16 ayat 11, Filipi 4 ayat 4. 7. Pemulihan dan penyembuhan. Banyak yang percaya bahwa Kristus memberikan penyembuhan rohani dan emosional, memampukan kita mengatasi trauma dan beban masa lalu, serta membawa pembaruan hidup. Mazmur 147 ayat 3, Yesaya 53 ayat 5, 2 Korintus 5 ayat 17, Yeremia 30 ayat 17. Intinya, hidup bebas beban dalam Kristus ditandai dengan bergantung pada kekuatannya, mencari pembaruan rohani, dan mengalami kebebasan yang datang dari iman, sehingga kita bisa menghadapi tantangan hidup dengan pengharapan dan ketahanan. Ambil contoh Michael. Michael memulai harinya dengan rasa damai yang menyelimutinya seperti selimut hangat. Saat ia bangun di pagi hari, sinar matahari yang masuk melalui jendela terasa menerangi, tidak hanya secara fisik, tetapi juga dalam harapan dan kejelasan hidup. Ia mengambil waktu sejenak untuk bernapas dalam-dalam, merasakan syukur yang mendalam untuk hari baru yang penuh kemungkinan. Michael telah memahami kuasa pengampunan dan kasih karunia melalui imannya kepada Yesus Kristus. Ia mengingat beban-beban yang dulu ia pikul, rasa bersalah, penyesalan, dan tuntutan yang ia berikan pada dirinya sendiri. Kini, perasaan itu telah digantikan oleh kelegaan yang luar biasa. Ia tidak lagi merasa harus terus-menerus membuktikan diri. Ia mengerti bahwa ia diterima dan dikasihi apa adanya. Sepanjang hari, tantangan datang, seperti yang dialami semua orang. Namun, Michael menghadapinya dengan perspektif yang baru. Alih-alih merasa tertekan, ia merasa didukung oleh imannya. Ketika kekhawatiran tentang pekerjaan atau hubungan muncul, ia menyerahkannya kepada Kristus, menemukan penghiburan dalam doa dan perenungan. Kebiasaan ini mengajarkannya untuk melepaskan kecemasannya, percaya bahwa ia tidak sendirian dalam menghadapi kesulitan hidup. Di rumah, interaksinya dengan keluarga dan teman-teman dipenuhi dengan hubungan yang tulus dan sukacita. Ia terlibat dengan mereka secara terbuka, berbagi tawa dan momen-momen sulit, sesuatu yang dulu sulit ia lakukan. Ia tidak lagi merasa sendirian. Ia adalah bagian dari komunitas yang penuh kasih di mana dukungan saling diberikan. Ketika beban muncul dalam hubungan ini, ia menghadapinya dengan kesabaran dan kasih, membangun hubungan yang lebih dalam, bukan konflik. Di malam hari, saat Michael merenungkan harinya, ia merasakan kedamaian yang mendalam. Ia mungkin masih menghadapi ujian, tetapi ia melihatnya sebagai kesempatan untuk bertumbuh, bukan suatu halangan yang tak teratasi. Ia meluangkan waktu untuk merenungkan firman Tuhan, menemukan hikmat dan dorongan yang menyentuh hatinya. Momen-momen hening ini mengingatkannya pada tujuan dan makna yang diberikan Kristus dalam hidupnya. Michael sering terlibat dalam pelayanan dan kebaikan, digerakkan oleh kasih yang telah mengubah hidupnya. Ia menjadi relawan di gereja lokal dan menjangkau mereka yang membutuhkan, menemukan kepuasan dalam memberi. Praktik ini tidak hanya membantu orang lain, tetapi juga membuatnya semakin menyadari berkat-berkat dalam hidupnya, memperkuat rasa syukurnya. Yang terpenting, ia memiliki sukacita yang tidak bergantung pada situasi di luar dirinya, tetapi pada pemahaman mendalam tentang identitasnya dalam Kristus. Beban rasa malu, kekhawatiran, dan ketakutan yang dulu menghantuinya telah diangkat, digantikan oleh sukacita yang mendalam, mendorongnya untuk menjalani hidup dengan penuh. Hidup bebas dari beban melalui Yesus Kristus telah mengubah pengalaman Michael, memungkinkannya menjalani hidup dengan kasih karunia, belas kasihan, dan hati yang penuh sukacita, menerangi jalan bagi mereka yang mungkin masih bergumul dengan beban mereka. Ia melihat setiap hari sebagai kesempatan untuk mencerminkan kasih dan terang Kristus, hidup dengan bebas dan berkelimpahan di setiap saat dalam hidupnya. Terima kasih telah menonton. Sebelum pergi, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe.